Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 11. Bab 4, Ketahanan Pangan, Industri, dan Energi. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan. Ketahanan pangan itu diwujudkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan cara intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, mekanisme pertanian, dan diversifikasi pertanian. Sistem kebutuhan pangan di Indonesia ada 3. 1. Sistem ketersediaan. 2. Akses pangan. 3. Penyerapan pangan. Sistem ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara. 2. Akses pangan. Kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizi. 3. Penyerapan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Pertama, reduce. Kedua, reuse. Yang ketiga, recycle. Dan yang keempat, recover. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengolahan kembali, dan pemulihan. Reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dengan cara yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua, hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. 3. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Proses yang kedua, reuse, yaitu memakai barang yang sudah tidak diperlukan lagi dengan fungsi yang lain. Dengan cara 1. Menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. 2. Botol bekas minuman digunakan kembali untuk tempat minyak goreng. 3. Memanfaatkan sisa makanan atau sayuran untuk makanan ternak atau ikan. 3. Recycle, yaitu mendaur ulang barang dengan cara 1. Barang kerajinan dari bohlam lampu pijar. 2. Bahan bekas yang sudah tidak dipakai digunakan untuk pot tanaman. 3. Drum bekas proses produksi digunakan untuk kursi. Dan yang keempat adalah recover, yaitu usaha untuk mendapatkan material-material yang berharga dari suatu barang atau benda. Dengan cara 1. Mengambil bahan kimia yang bernilai dari limbah. 2. Mendaur ulang air bekas cucian. Pengelolaan energi baru terbarukan. Dalam peraturan pemerintah Indonesia tahun 79 Nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta
cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Dilakukan dengan kebijakan 1. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. 2. Prioritas pengembangan energi. 3. Pemanfaatan sumber daya energi nasional. 4. Cadangan energi nasional yang meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional. Kebijakan pendukung lainnya ada 5. 1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. 2. Lingkungan hidup dan keselamatan. 3. Harga, subsidi, dan intensif tinggi. 4. Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. 5. Kelembagaan dan pendanaan. Untuk lebih jelasnya mengenai materi, sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia, serta UKBM 5, kalian bisa membuka di link YouTube, di link yang telah disediakan di deskripsi box. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.